Ada sukacita pagi ini? Amin. Hari ini Abuna akan mengajak kita semua belajar melihat seorang wanita yang berada di dalam keluarga Abraham. Pengantar dari apa yang Abuna sampaikan ini sudah disampaikan oleh Pastor Revo, anak Pastor Revo kemarin di Youth. Dan saya percaya itu juga akan menjadi berkat buat kita semua. Kita akan belajar dari kitab Kejadian. Buka Alkitab saudara, kitab Kejadian pasal 21. Kitab Kejadian pasal 21. Kita membaca mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-21. Secara bergantian ya. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayat 21 bergantian. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Janganlah takut. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Haleluya. Wanita yang seringkali jarang disebut dan jarang dikhotbahkan adalah Hagar. Salah satu di antara sedikit wanita, mungkin karena dia menjadi pelengkap dalam cerita keluarga Abraham, dalam konteks Abraham, Sarah dan Ishak menerima janji Tuhan. Dan kita semua tahu siapa Hagar. Menurut tradisi rabbinik, Hagar adalah perempuan Mesir, putri Firaun, yang dibawa oleh Abraham dan Ishak, Abraham dan Sarah, ketika mereka meninggalkan Mesir. Ingat, mereka sempat berada di Mesir. Lalu Firaun sempat jatuh hati kepada Sarah, karena Abraham mengaku-ngaku dia sebagai saudara perempuannya. Kemudian terjadilah masalah, dan akhirnya Abraham tahu bahwa itu bukan saudara Abraham, Firaun tahu bahwa itu bukan saudara Abraham, tapi istri Abraham, dan dia mengembalikan wanita itu kepada Abraham. Dan pada waktu itu, ini tidak ada di dalam Alkitab saudara, dalam tradisi rabbinik, ketika mereka kembali meninggalkan Mesir, Firaun berkata kepada Abraham, lebih baik putriku ini menjadi pembantu dalam kemah istrimu, daripada menjadi putri di dalam istanaku. Rupanya Hagar itu memiliki sifat priai, tahu sifat priai saudara. Jadi seperti keluarga bangsawan yang tidak mau disuruh-suruh, memiliki kelemahan-kelemahan karakter. Dan bapaknya Firaun memutuskan dia untuk pergi saja, daripada engkau menjadi putri yang manja di dalam kerajaan ini, kamu pergi saja mengikuti Abraham. Dan itulah yang terjadi, dia menjadi hamba dari Sarah. Kemudian cerita berlanjut, Sarah tidak hamil-hamil. Adalah menjadi tradisi di masa itu saudara. Seorang istri bisa memberikan
hambanya kepada suaminya untuk melahirkan anak baginya. Jadi istilahnya pinjam rahim. Itu nanti akan menjadi anak bagi Sarai. Nah, belakangan kita ketahui bahwa walaupun statusnya hamba, pada akhirnya Hagar itu menjadi istri bagi Abraham. Dan menarik lagi saudara, ceritanya lebih menjadi semakin menarik karena Sarah ini mandul. Dan Hagar, perempuan Mesir yang diberikan kepada Abraham oleh istrinya sendiri, berhasil melahirkan anak. Dan bukan hanya itu, yang dilahirkannya adalah anak laki-laki. Dan itu bicara mengenai legasi, warisan. Berarti jika Sarah tidak akan melahirkan anak laki-laki bagi Abraham, maka yang mewarisi seluruh perkemahan, budak, harta milik Abraham adalah siapa? Anak dari Hagar, yang kita kenal dengan nama siapa? Ismail, ya. Ya. Tentu saja Sarah akhirnya menjadi tidak senang. Apalagi secara faktual, kalau Anda membaca kisah ini, kita melihat bagaimana Hagar akhirnya menganggap remeh nyonyanya. Menganggap remeh. Jadi mungkin kata menganggap remeh di situ dalam bahasa Ibrani akhirnya begini, melihat dengan sebelah mata. Alah, kamu ini nggak punya anak, nyonya nggak punya anak. Ini loh aku menjadi pewaris, anakku akan menjadi pewaris. Itu menimbulkan friksi internal di dalam keluarga Abraham. Sehingga sempat terjadi Sarah mengusir Hagar. Lalu akhirnya Hagar diminta oleh Tuhan untuk kembali lagi kepada nyonyanya itu. Udah, biarkan aja, kamu kembali ke sana. Terjadi friksi internal. Tentu saja ada kecemburuan di dalam diri Sarah, dan ada usaha-usaha Hagar untuk mendapatkan legasi bagi anaknya. Padahal Tuhan sudah mengingatkan Abraham bahwa yang menjadi anak perjanjian adalah yang lahir dari darah dagingnya sendiri, yaitu yang lahir dari rahim Sarah. Masalahnya Sarah nggak mengandung. Itu problemnya. Sehingga pada akhirnya di satu titik Tuhan membuka kandungan Sarah. Dan lahir anak bagi mereka, juga anak laki-laki. Sekarang di dalam perkemahan itu ada 2 anak laki-laki. Betul saudara? Tentu saja masing-masing istri ini akan saling bersaing untuk mendapatkan legasi. Aku adalah istri yang sah, yang menjadi pewaris yang sah dan satu-satunya. Seringkali mendengarkan bahasa hukum seperti itu kan? Pewaris yang sah dan satu-satunya. Inilah latar belakang dan konteks cerita yang akan kita pelajari hari ini. Dan kita akan melihatnya dari sisi Sarah. Keputusan finalnya adalah Abraham mengusir Hagar. Kita akan melihat dari sisi Hagar, maksud saya. Saya masih agak Hagar Sarah. Oke. Keputusan finalnya adalah Abraham akhirnya memutuskan mengusir Hagar dari perkemahan. Dan tidak peduli bagaimana dengan kehidupan Hagar selanjutnya. Alkitab tidak mencatat itu. Abuna mencoba melakukan tracking di dalam dokumen-dokumen kuno, saudara. Dan saya melihat bahwa memang Abraham sekali setahun pergi mengunjungi Hagar. Di dalam perkemahannya setelah Hagar akhirnya terpisah dengan mereka, Abraham memiliki rutinitas untuk mengunjungi, melihat mantan istrinya itu dan mantan anaknya. Nah, ini tentu menjadi kabar baik juga ya buat kita semua. Hari ini kita akan melihat dari sisi Hagar, saudara. Anda bisa bayangkan kalau Anda semula adalah putri raja, kemudian menjadi hamba dari seorang nomaden bernama Abraham, hidup dalam perkemahan, pindah dari satu tempat ke tempat lain, kemudian diangkat istri bagi tuannya, diangkat statusnya menjadi istri, dan melahirkan anak laki-laki, tiba-tiba diusir. Ngusirnya bukan seperti kalau kita di halaman gereja ini diusir pergi ke sana, itu masih ada hijau-hijaunya, saudara. Diusir ke padang gurun. Seringkali kita merasa bahwa ini adalah sebuah ketidakadilan di dalam kehidupan Bapak Abraham yang kita kenal sebagai Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lihat kembali Kejadian pasal 21 ayat 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya.
sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Jadi ini adalah argumentasi yang sangat kuat yang dibangun oleh Sarah ketika dia berkata kepada Abraham, tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan friksi dan konflik dalam keluarga ini kecuali Hagar dan anaknya itu diusir keluar dari perkemahan. Perhatikan bagaimana Sarah menurunkan grade Hagar, saudara. Dari mana kita tahu dia menurunkan grade itu? Dari kalimatnya yang berkata, usirlah hamba perempuan ini beserta anaknya. Kata kuncinya di situ adalah hamba. Jadi dia tetap menganggap Hagar sebagai hamba bahkan di mata suaminya Abraham. Hamba loh, saudara. Bahkan dia ulang lagi dengan kalimat, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Mungkin Anda berpikir, memang hamba kok? Kan dari Mesir kan disuruh oleh bapaknya untuk menjadi hamba bagi Sarah di dalam perkemahan. Wajar dong dia mengemukakan dan mengedepankan identitas kehambaan Hagar. Jangan lupa, saudara, baca dalam Kejadian pasal 16 ayat 3. Kita tidak boleh melupakan, ada satu catatan penting dalam Kejadian pasal 16. Ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama, saudara. 16 ayat ketiga, 23. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi apa? Untuk menjadi istrinya. Untuk menjadi istrinya. Jadi semula status Hagar adalah hamba, kemudian dia diserahkan kepada Abraham untuk menjadi istrinya. Kemudian di dalam ayat pasal 21 kita melihat Sarah tidak memperlakukan Hagar sebagai istri Abraham, tapi memperlakukannya sebagai apa? Hamba. Jadi Anda bisa tahu ya, ini kasus udah jatuh ditimpa tangga. Jatuh di timpa tangga, diusir keluar dari perkemahan, saudara, kemudian diturunkan derajatnya dan dianggap sebagai hamba. Kata hamba di situ artinya budak. Dan di masa itu kita semua tahu, budak itu tidak punya harga, tidak punya harga kemanusiaan. Dia hanya seharga berapa perak atau berapa emas atau berapa ekor kuda untuk menukar nyawanya. Itu dianggap sebagai budak. Sebagai barang yang tidak jauh berbeda dengan benda-benda lain yang tidak bernyawa. Lalu kita mulai berpikir, bagaimana mungkin ini bisa terjadi seorang Sarai, perempuan terhormat. Saya ingin membalikkan pengertian saudara yang selama ini mungkin ada di dalam pikiran kita. Ini bukan ketidakadilan. Sekali lagi saya ulang kepada saudara, ini bukan ketidakadilan. Ini adalah bagian yang harus dialami oleh Hagar sendiri. Haleluya. Karena ini adalah perintah Tuhan kepada Abraham. Perintah Tuhan kepada Abraham. Kan Abraham jadi kesel toh. Kalau Anda membaca dalam ayat 21, Abraham kesel. Dia kesel karena permintaan Sarah ini baginya tidak mungkin, saudara. Dalam ayat 10, usirlah. Lihat ayat 11. Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Sebel, kesel. Mungkin menurut Abraham simpel, saudara. Udahlah, hidup berdampingan aja, kenapa sih? Makanya loh, saudara, bagi laki-laki ini ya, susah jadi istri dua itu, punya istri dua. Masalah banyak. Halo, jangan pernah berpikir untuk punya dua istri. Satu aja turah-turah. Ini contohnya. Hati Abraham kehilangan damai sejahtera. Bagus sekali terjemahan yang ada dalam bahasa Indonesia ini. Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Sebel, jengkel. Ayat 12,
Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Allah memberi penegasan kepada Abraham, jangan takut, legasimu diteruskan oleh Ishak sendiri, bukan oleh Ismail. Tapi jangan ragu untuk bertindak sesuai dengan keinginan Sarah. Di sini kita tahu Bapak Ibu, di sini kita mengerti bahwa pengusiran Hagar dari perkemahan Abraham melalui ucapan Sarah itu terjadi atas kehendak dan seizin Tuhan. Haleluya. Ya, jadi jangan menganggap ini sebagai sebuah kesewenang-wenangan. Kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu kegalauan hatinya. Abraham bertindak atas nama Allah. Makanya kadang-kadang ketika kita menyaksikan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu yang menurut kita tidak logis terjadi di depan mata dan berkata, kok bisa begitu ya? Lebih baik kita mengambil jarak dan tidak langsung dengan gegabah menilai. Jangan-jangan itu berlangsung di dalam kehendak Tuhan. Amin, amin. Nah, kita jangan berurusan dengan itu. Kita tidak tahu secara keseluruhan ceritanya. Kira-kira perasaan Hagar seperti apa ya? Saya tidak tahu apakah dia mendapat konfirmasi Tuhan merestui itu. Hanya Alkitab memberitahukan kepada kita Tuhan merestui tindakan Abraham. Betul kan? Tapi dari sisi Sarah. Dari sisi Hagar. Rasanya seperti apa saudaraku? Udah diusir. Martabaknya direndahkan. Dan itu diusir tidak seperti di tempat yang hijau-hijau seperti ini. Diusir ke daerah padang gurun. Padang gurun apa? Padang gurun Berseba. Anda pernah pergi ke padang gurun? Wilayah selatan Israel, hampir separuh itu terdiri dari padang gurun. Isinya pasir semua. Memang di sana ada kota. Kami pernah berhenti di kota itu, saudara. Rombongan Oma Himawan ini dengan Bu Yuni itu. Karena kami sudah tidak kuat pipis. Jadi berhenti di mall. Berhenti di mall. Itu malam-malam sekitar jam 8 malam. Tidak ada pilihan bagi sopir. Sebab kalau cowok pipis kan gampang aja. Berhenti di pinggir jalan, hajar. Ya ini ibu-ibu. Mak-mak lagi kayak Oma ini. Ini gimana? Cari mall. Itu rame. Kok jadi kota. Padang gurun yang jadi kota. Kami berhenti di mall. Masuk ke dalam, semua orang ngelihat. Ini ada wajah sipit-sipit masuk ke mall. Semua berlari dengan kecepatan tinggi. Rombongan lagi. Dicurigai. Lalu kami menjalankan kewajiban itu. Ada beberapa yang belanja untuk makan malam dan kami kembali ke bus. Tiba-tiba polisi patroli menghadang laju bus. Masih di parkiran mall itu tidak boleh meninggalkan tempat. Anda tahu kenapa? Ketika kami tadi lari masuk mall, semua orang melihat dan ada wajah sipit-sipit, itu isu corona lagi muncul saudara. Mereka semua telepon polisi Israel, ada orang wajah sipit masuk ke mall dicurigai membawa virus corona. Wah itu saudara, 2 jam kami berada di situ. Tidak boleh turun, ditahan sama polisi. Lalu dikatakan kami harus karantina. Padahal hari itu kami harus segera pergi ke perbatasan Mesir untuk kembali ke Indonesia. Ini lagi buru-buru ditahan. Untung guide-nya ini guide senior. Dia berkata, kau bertanggung jawab ya, kau kasih mereka makan, kau kasih mereka pakaian, sarung tangan, ini semua masker, kamu harus siapkan ruang isolasi kepada mereka, dan kamu harus cek apakah mereka benar-benar membawa virus corona atau tidak. Karena mereka sudah beberapa hari di Israel. Jangan-jangan mereka terkena corona gara-gara dari Israel. Jangan karena melihat mata mereka sipit. Sekarang mereka akan kembali ke negara mereka menuju perbatasan Mesir. Besok jam 8 pagi pesawat mereka terbang ke Indonesia. Itu omongannya si guide gitu loh. Akhirnya saudara, setelah 2 jam negosiasi alot, polisinya berkata, yalah, silakan pergi. Gitu toh. 2 jam kami kehilangan waktu hanya nunggu gara-gara pipis. Di padang gurun. Kadang-kadang sesuatu terjadi dengan kehendak Tuhan
yang kita tidak mengerti alasannya dan mengapa itu terjadi. Baik yang kita alami maupun dialami oleh orang lain. Tapi kalau saudara berada dalam situasi yang seperti itu, memang betul kita kadang-kadang terpuruk oleh situasi. Kita berada dalam keadaan yang tidak ada lagi harapan. Tapi mari kita belajar dari respon Hagar, saudara. Bagian yang kedua yang kita lihat di dalam perikop ini ada dalam Kejadian pasal 21 ayat 14 itu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Nggak dikasih kendaraan loh, saudara. Tapi ditaruh di mana anak kecil itu? Di atas bahu mamanya. Saya dulu waktu kecil suka gendong-gendong revival di sini. Gendong papa, taruh di sini. Dan ditaruh sekirbat air di sini, lalu pergi. Dalam bahasa Inggris, disuruhnya perempuan itu pergi. Send her away. Tapi arti send her away artinya divorce. Jadi ketika seorang tuan tanah berkata kepada hambanya pergi, maka hamba itu dibebaskan. Tidak lagi menjadi budak, tapi menjadi orang yang merdeka. Tapi kalau itu berlangsung dalam konteks suami istri, suaminya berkata kepada istrinya, silakan pergi. Itu artinya di masa itu artinya diceraikan. Pergi. Wah. Putus hubungan dari sumber. Tidak lagi memiliki status sebagai bagian di dalam perkemahan. Disuruh pergi kemana? Seperti yang Muna katakan tadi, ke padang gurun. Di mana sepanjang mata memandang, sepanjang horizon, hanya langit dan pasir. Dan Anda tahu di padang gurun persoalannya adalah panas. Makanya Abraham masih bermurah hati. Dia memberikan air. Tapi kemurahan hatinya terbatas. Berapa banyak air? Cuma berapa? Sekirbat. Anda tahu sekirbat itu, saudara? Anda lihat seekor kambing dipotong, dagingnya dikeluarkan, tinggal kulitnya, ujung kakinya yang 4 itu diikat, ekornya juga diikat, ya. Lalu bagian mulutnya, bagian lehernya dipotong dan dijadikan tempat untuk memasukkan air. Cuma seukuran itu, entah berapa liter itu, 10 liter. Kirbat. Abuna sampai sekarang ingin mencari kirbat itu, saudara. Pernah Abuna dapat satu kirbat kuno, tapi membawanya harus ditenteng di tangan. Dan itu sangat rapuh, kena sedikit, bisa rapuh. Wah, tidak jadi. Saya bilang, saya cari kirbat yang mudah, tolong buatkan pada saya. Saya ngomong pada seorang beduin di situ, buatin, saya beli. Kenapa? Saya mau buat itu contoh. Karena saya guru Alkitab, saya bilang begitu. Oh ya, oke. Corona sudah terlanjur terjadi. Entah kemana kirbat itu sekarang. Diberi dengan persediaan yang terbatas. Ditempatkan di dalam situasi yang sangat tidak ada harapan. Ditempatkan di dalam situasi yang panas. Situasi yang tidak menyenangkan secara fisik. Bagaimana dengan saudara kalau berada dalam situasi yang seperti itu? Dengan persediaan yang terbatas. Abuna ini nggak tahu ya. Abuna ini punya satu, nggak tahu, kelemahan atau kebiasaan yang buruk atau bagaimana. Tidak pernah membawa uang. Nggak pernah membawa uang. Maksudnya uang, misalnya lembaran uang gitu loh ya. Jadi misalnya 10.000 atau 50.000 atau 2.000, 20.000. Saya nggak pernah membawa uang, saudara. Suatu kali, jadi saya membawa kartu. Ya udah, lebih enak bawa kartu kan, debit itu lebih ringkas. Taruh di sini, nggak usah bawa dompet. Jadi saya senang yang ringkas-ringkas, saudara. Lalu satu kali saya pergi ke bank dan mengirim uang menggunakan kartu itu. Ternyata ada biaya kirim. Dan dia berkata, Bapak harus bayar biaya kirimnya. Berapa? 2.500. Saya langsung berkata, maaf Mbak, aku nggak bawa uang. Semua orang pada ngeliatin saya. Pada ngeliatin, nggak bawa uang. Lah, dompet Bapak di mana? Nggak ada. Saya nggak punya dompet, saya bilang. Saya punya kartu itu. Oh, kalau begitu Bapak kita potong lagi aja ya. Jadi dia bilang nilai transfernya ditambah sebesar ongkos transfernya. Sama halnya Abuna jadi ingat
Saya juga nggak punya credit card. Jadi kalau masuk hotel itu kan harus di-open credit cardnya kan. Untuk apa itu disimpan. Jadi saya itu selalu bingung. Kalau sebelum corona kan Abuna ke luar negeri itu, kita setor dulu kredit card kita, digesek dulu untuk jaminan nanti kalau pakai apa, pakai apa. Saya bingung. Saya bilang, saya nggak punya kredit card. Dia lihat paspor, tapi kamu suka traveling. Bagaimana kamu tidak punya kredit card? Enggak punya. Saya gitu, boleh nggak cash? Nggak boleh. Nggak boleh loh saudara. Saya melongo. Bantu saya dulu, kredit cardmu gesek. Saya panggil guide saya, bantu. Saya nggak punya kredit card. Apa makna dari kesaksian yang Bunda ceritakan ini? Kita bisa saja berada dalam sebuah situasi yang menuntut kita, tetapi kita tidak berdaya karena keterbatasan kita. Mengerti maksudnya saudara? Aduh bagaimana ini? Bagaimana? Itu yang dialami oleh Hagar. Airnya terbatas. Dia punya beban di atas pundaknya. Dan dia berada di padang gurun. Padang gurun Betseba, aduh minta ampun saudara. Panas sekali. Menginjak pasirnya saja panas. Kepala kita panas, kaki panas. Kita mengalami dehidrasi. Sehingga saya percaya air yang sekirbat itu akan habis dalam waktu yang cepat. Apalagi di situ anak kecil yang pasti akan kehausan. Ini namanya udah jatuh, ditimpa tangga. Tadi kan yang pertama tuh, ditambah yang kedua ini ditimpuk batu. Mengerti maksudnya? Udah jatuh, ditimpa tangga. Itu bagian yang pertama. Dengan bagian yang kedua, ditimpuk batu. Apa respon Hagar? Mari kita pelajari apa yang menjadi respon Hagar. Di dalam ayat 15 dan ayat 16. Masih bersama-sama Buna? Haleluya. Ketika air yang dikirbat itu habis. Nah, kejadian tak? Habis. Artinya tidak ada lagi tetesan. Saya melihat arti kata habis di situ. Jadi Hagar berusaha untuk memeras. Sudah tidak ada lagi yang bisa menetes. Benar-benar habis. Apa yang dilakukan oleh Hagar? Putus asa toh? Situasi Hagar, dia berada di padang gurun yang panas, tidak ada tempat berteduh, air habis, dan dia bertanggung jawab atas hidup, atas nyawa seorang anak kecil. Hagar berada di dalam keputusasaan terbesar di dalam hidupnya. Boleh dikatakan dia berada di dalam lembah yang terdalam. Dan tidak ada harapan. Siapa yang menolong di situ? Kalau Anda seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Ada orang-orang yang putus asa bisa bunuh diri. Ada orang-orang yang putus asa bisa mengutuk nama Tuhan. Ada orang-orang yang berputus asa bisa mengeluarkan kata-kata umpatan dan kemarahan di dalam dirinya. Umpatan. Makanya saya percaya orang-orang yang sedang mengumpat adalah orang-orang yang sedang berada dalam keputusasaan. Enak dalam hidup ini, gak usah cari masalah saudara. Karena kita tidak tahu situasi hati orang. Orang kalau sudah berada dalam keputusasaan, yang ada adalah emosi. Yang ada adalah luka, dan dia akan mencari pelampiasan dari emosi-emosi jiwa yang ada di dalam dirinya. Makanya betapa pentingnya kita di dalam Tuhan itu. Haleluya. Kemarin itu Abuna di lampu merah, belokan ke Grapatma itu, kan tidak boleh balik kanan toh. Lalu kami berhenti agak maju untuk memberi ruang bagi mobil di belakang. Tiba-tiba ada satu motor, penumpang 2 orang, menghalangi jalan, dan dia belok kanan. Sambil menteleng. Loh, udah salah? Menteleng. Menteleng saudara. Sangar-sangar mukanya menteleng. Kita liatin dia. Karena kita liatin dia, makin marah.
Lalu keluarlah umpatan, keluarlah kemarahan. Saya berkata sama Revo, jangan takut, kita nggak salah kok. Dia kejar kami sampai ke depan gerapat, mas saudara. Dia kejar. Saya berkata, kalau kita mau bermasalah, di ujung gerapat ada pos satpam. Betul toh? Jadi ada saksi kalau ada apa-apa. Revo teriak, ayo kalau ada masalah kita ke sana, ke satpam. Kau yang salah. Semua kebun binatang keluar. Pendeta juga manusia, saudara. Aduh. Sampai di satpam itu, kami turun, kami mencari orang itu. Dia ngikut, saudara. Ngikut. Tapi entah apa yang terjadi. Dia tiba-tiba balik kanan. Satpam ikut. Pak, ini saya ada bermasalah dengan orang, kasusnya begini. Ayo kita datangin dia. Ngacir. Enak toh hari ini toh, enak di jalan, nggak usah menteleng-menteleng ya. Ya toh? Kita nggak tahu situasi hati orang toh. Kalau dia berbuat kasar pada kita, yang rugi kita sendiri. Dia naik motor, mobil kita ditendang, yang rugi siapa? Kita. Belum lagi nanti kalau isunya dibawa-bawa kemana-mana. Aduh. Saya berkata tindakan yang pas itu pergi ke depan satpam. Nanti kalau masalahnya kita selesaikan di situ. Jangan sendirian, karena orang-orang yang seperti itu akan menggunakan kekerasan untuk menekan dan menjebak kita. Saya membayangkan situasi Hagar ini benar-benar hopeless. Saya pernah mendengar ada hamba Tuhan yang berkata dia membuang anaknya. Karena dia menafsirkan kalimat ini secara literal. Dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak. Ini yang kurang ajar kalau itu memang benar-benar terjadi, bukan? Bunda penasaran. Mencoba mencari ide di balik kalimat ini. Ternyata bukan dibuang, saudaraku. Dia mungkin lelah, ya, dia capek. Kemudian dia kan tadi taruh anak ini di atas pundaknya. Kemudian dia turunkan ke bawah di semak-semak supaya terlindungi dari terik matahari. Itu artinya, bukan dibuang. Bukan, itu namanya gunanya sekolah ya, saudara. Kita jadi menafsirkan dengan cara yang benar. Jadi Hagar itu sayang sekali pada anaknya. Dia menaruh beban itu ke bawah. Dan dia mengambil jarak sepemanah. Sepemanah artinya dia masih bisa mengawasi anak itu di situ. Masih mengawasi. Apa artinya? Mengapa kita suka hopeless? Karena kita tidak mampu mengurai benang kusut dalam persoalan-persoalan kita. Betul saudara? Kita nggak tahu yang mana yang harus duluan, yang mana harus duluan, yang mana harus duluan. Kita nggak tahu. Terbelit seperti gesek kartu kredit. Nggak bisa melunasinya, kita gesek kartu kredit yang lain untuk melunasi itu. Padahal ini bolong. Jadi menggali lubang untuk menutup lubang. Nggak taunya lubangnya makin besar. Nggak taunya lubangnya makin besar. Dan itu menjebak kita. Beberapa waktu yang lalu ada orang datang minta didoakan. WA saja saya bilang, saya lagi sibuk ngajar. Pak, saya butuh ketemu, saya nggak bisa ketemu. Lewat telepon. Ya, lewat telepon. Kenapa? Ada apa dengan kamu? Minta didoakan, Pak. Kenapa minta didoakan? Saya lagi punya masalah keuangan. Oh, oke. Dia punya masalah keuangan. Itu adalah tema yang sering kali Abuna terima di dalam konseling-konseling. Hampir dalam 1 bulan ini kurang lebih 10 orang konsultasi soal itu. Nah, saya berkata masalah keuangannya apa, saudaraku? Dia berkata, saya punya kebiasaan menggesek kartu kredit. Oke. Jadi apa yang kamu harapkan dari saya? Supaya utang saya segera lunas, Pak. Jadi kamu waktu gesek kartu kredit, kamu izin sama Tuhan enggak? Saya tanya. Enggak. Lah kok sekarang untuk bayar kamu minta Tuhan? Dia diam. Waktu kamu utang,
Uang itu kamu pakai untuk apa? Dia sebutkan untuk ini. Wah, itu semua kan gaya hidup, bro. Gaya hidup. Waktu kamu utang, kamu berdoa enggak pada Tuhan? Minta izin? Enggak. Lah kenapa sekarang kamu berdoa minta Tuhan yang bayar? Melunasi utang tidak bisa diselesaikan dengan doa. Maaf, saya bilang. Mau doa jengking-jengking 10 hari, 40 hari, enggak beres, enggak bisa. Bayar. Lalu terus gimana, Pak? Apa pekerjaanmu? Dia cerita. Berdoa minta Tuhan memberkati pekerjaan. Amin. Berdoa minta pertobatan pada Tuhan. Ampuni kalau aku selama ini salah dalam manajemen keuangan saya. Ya. Berdoa untuk bertobat. Supaya bisa memulai membatasi mana bagian-bagian yang harus dipotong dalam pengeluaran pribadi. Itulah yang namanya meletakkan beban itu. Haleluya. Ya. Kalau Sarah terus gendong-gendong, hari panas, air tidak ada, tubuh menjadi lelah, ambruk dia. Makanya kita harus mulai mengurai masalah itu. Ada masalah-masalah, beban-beban yang harus kita mulai taruh di bawah. Supaya apa? Saya senang sekali ketika Revo bilang begini kemarin. Supaya kita berjarak dulu dengan masalahnya. Dengan berjarak kita memiliki penilaian objektif. Sebab kalau kita selama masih berada bergaul dengan masalah itu, kita tidak bisa melihat secara keseluruhan. Kita harus ambil jarak. Ambil jarak. Di situ kita akan memiliki penilaian-penilaian, bisa melakukan evaluasi. Mulai bisa berpikir dengan nalar yang benar. Kenapa orang bunuh diri? Kenapa orang mengutuk? Kenapa orang meluapkan kemarahan dan emosinya? Menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Karena masalah belum terurai. Saya berkata begini ya caranya, letakkan dulu satu demi satu beban itu dari pundakmu. Jangan berkata bahwa setelah saya doakan maka semua masalahmu beres, utangmu selesai dari tempat ini, utangmu beres. Nggak bisa. Kita harus turunkan beban itu dari pundak kita. Dan kita berjarak. Berjarak. Dengan berjarak kita bisa merenung. Itu yang dilakukan oleh Hagar. Dia tidak menyalahkan situasi. Dia berada dalam keputusasaan. Mari kita belajar. Kalau Anda memiliki situasi yang sama, saudara, taruh bebanmu itu satu demi satu. Lalu apa yang dilakukan oleh Hagar? Ia duduk agak jauh. Terjemah lain berkata, ia duduk dengan berjarak. Dia sendirian, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Dia takut anak itu mati karena kepanasan dan kekurangan air. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara yang nyaring. Coba katakan bersama dengan Abuna, menangis. Fanny udah pernah nangis? Sering? Enggak? Oke. Abuna masih sering nangis loh. Saya pernah telepon mama saya di Nias, Ma, aku ingat anak saya. Saya nangis kencang di situ. Dia berkata, enggak apa-apa nak, kalau kamu nangis, nangis aja. Nangis aja, enggak apa-apa. Nangis. Karena menangis itu akan membuat perasaan kita lega. Apa yang nyesak di sini? Dia berkata, nanti kalau kamu tahan-tahan, gas asam lambungmu naik. Kamu stres. Kan dia tidak akan kembali lagi. Mau seperti apapun, dia tidak akan kembali. Nangis saja. Kalau memang itu menolongmu, nangis. Hal yang sama. Saya jelaskan kepada saudara. Kalau memang ada pergumulan yang benar-benar berat. Jangan malu untuk menangis. Ternyata menurut pengalaman Abuna itu melegakan. Kayak lepas. Nyesak di sini loh. Kalau Abuna ingat Abuna itu nyesak. Dan mulai panas nih perut. Wah itu udah tanda-tanda. Sembuhnya nanti bisa 2-3 hari. Jadi dibanding resikonya saya jadi takut, aduh gimana ini. Ya sudah nangis, saya nangis nanti di kamar mandi. Saya kadang-kadang lihat Abuni nangis diam-diam. Enggak nunjukin di depan saya. Ya kami saling menguatkan. Jadi kalau memang diperlukan nangis dalam masalahmu, nangislah. Itu yang dilakukan oleh Hagar, saudara. Mau teriak minta tolong sama siapa juga nggak tahu, nggak ada orang di situ. Nggak ada orang.
Wow. Haleluya. Tapi jangan nangis terus. Jangan nangis terus. Kita harus melakukan sesuatu. Hal yang ingin Abuna jelaskan bahwa Tuhan tidak meninggalkanmu sendirian. Amin. Kalau segala sesuatu berlangsung dalam rencana Tuhan. Ingat, dari awal kita tahu bahwa apa yang dialami oleh Hagar ini berlangsung di dalam rancangan Tuhan. By design. Ikuti saja prosesnya. Berat, ya enggak apa-apa. Berat, ya sudahlah. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Bagaimana dengan Anda yang ada di rumah. Tapi kita perlu mengisolasi diri dari masalah. Kalau enggak nanti mumet. Mumet, bingung. Yang mana masalah intinya, yang mana masalah karena masalah. Itu tuh yang terjadi saudara. Kita belajar tips yang sangat baik dari kehidupan Hagar ini. Dan bukti bahwa dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan ada di dalam ayat 17. Dan Elohim mendengar suara anak itu. Suara tangisan anak itu. Saya percaya anak itu menangis, saudara. Udah panas, haus, ditinggal sama ibunya. Jarak pandang anak kecil kan tidak sama dengan jarak pandang orang dewasa. Dia merasa ditinggal sendiri padahal ibunya masih melihatnya ada di situ. Sebenarnya untuk tujuan anak itu berlindung. Lalu malaikat Elohim berseru kepada Hagar dari langit dan berkata kepadanya, "Ada apa denganmu, Hagar? Jangan takut, karena Elohim telah mendengar suara anak itu dari tempatnya. Bangunlah, angkatlah anak itu dan tegakkanlah ia dengan tanganmu, karena aku akan menjadikan dia suatu bangsa yang besar." Oh, berarti kita tahu bahwa Tuhan bisa memberikan jawaban untuk kita. Amin. Apa artinya? Kalau Anda bergumul, jangan lari dari Tuhan, saudaraku. Jangan lari dari Tuhan. Saya percaya ada esensi religiusitas di dalam diri Hagar ketika dia mengambil jarak dengan anaknya dan sendirian. Dia tidak hanya menangis. Saya percaya bahwa dia pasti melihat bagaimana Abraham terhubung dengan Elohim. Dia melihat bagaimana Abraham menjadi saksi di dalam kemahnya. Dan itu membentuk sikap spiritual yang kuat di dalam diri Hagar. Karena ada catatan-catatan di luar Alkitab yang menegaskan akan hal itu. Bahwa Hagar bukan hanya sekedar meratapi nasib dan duduk dan menangis. Tapi dia juga berdoa. Karena Bunda percaya penafsiran itu. Dan Tuhan dengar. Pasti Hagar mengenal siapa Elohim itu dari Abraham. Pasti, saudara. Hanya kan terlalu panjang kalau Abuna sebutkan sumber-sumbernya. Ini bukan kuliah. Nanti Anda lagi mikir-mikir, Abuna kok tumben khotbahnya lama hari ini ya. Udah lapar. Tapi Hagar juga berdoa. Maka apapun pergumulan, problem yang sedang kita hadapi, penting sekali memegang kalimat ini. Tuhan adalah jawaban. Katakan, Tuhan adalah jawaban. Artinya bukan Tuhan yang menjawab utang kita. Tidak, saudara. Tuhan memberkati pekerjaanmu sehingga utangmu lunas. Haleluya. Tuhan memberkati pekerjaanmu sehingga engkau bisa menikmati hasil yang kau peroleh itu. Ketika engkau bergumul akan sesuatu, Tuhan mendengar doamu dan menjawab. Dengan cara bagaimana? Setting Tuhan itu by design oleh Tuhan. Gatok-gatoknya Tuhan itu loh, saudara. Kita nggak pernah bisa duga. Cara Tuhan mencocok-cocokkan peristiwa. Cara Tuhan mempertemukan kita. Saya seperti direfresh kembali kemarin ketika revo kesaksian di youth, saudara. Ayo siapa yang masih belum ikut yuk di sini ikut ya. Ikut. Yuknya nggak harus ke gereja. Zoom, online. Ayo ikut. Jumat jam 6. Abuna sendiri yang absen besok Jumat. Saya lihat wajahmu satu-satu. Ya, kalau enggak saya telepon orang tuamu.
Lalu saya telepon dirimu, dan kalau ketemu di jalan, saya jiwit telingamu. Karena kita perlu komunitas, ayolah. Karena Tuhan itu akan membawa kita di dalam jawaban demi jawaban. Kebetulan demi kebetulan akan terjadi ketika kita mulai berdoa, mencari Tuhan. Ayo ikut youth. Yang belum married ikut youth. Saya ingat kesaksian Revo. Ada kebetulan-kebetulan yang Tuhan desain. Waktu Abuna bangun gereja, ya, saya panggil Nova dan Revo. Mereka lulus dari SMA. Saya berkata, nak, kita rapat keluarga. Tahun ini papa tidak bisa biayain kalian untuk masuk universitas. Karena uang papa sudah tidak ada. Baik kepada Nova saya omong seperti itu, kalian nganggur 1 tahun. Juga kepada Revo, nganggur 1 tahun. Papa sudah nggak ada uang. Ini tabungan papa, kita sudah tidak ada benda yang perlu kita jual. Kecuali mobil. Karena 2 anak harus masuk universitas di saat yang sama. Saat yang sama ya. Dan masuk universitas itu bayar SKS, bayar uang pembangunan, bayar SPP. Saya berkata kita juga masih ada gereja yang belum selesai. Dan papa sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi, tapi kalau kalian masuk sekolah Alkitab, nama papa masih bisa dijual. Kalau masuk universitas, nggak ada yang kenal papa di situ. Kalau STT, masuk STT, ya papa bisa cari beasiswa. Apalagi anak pendeta mesti dikasih beasiswa dan banyak orang kenal papa. Wes tak ngemis-ngemis ke ketua STT, wes. Saya bilang, papa akan begitu. 2 anak menolak masuk sekolah Alkitab. Saya berkata, terserah. Kalau menolak sekarang, toh nanti akan kejar kamu kok. Ya, nyatanya yang satu sudah melayani Tuhan sekarang. Nggak mau lagi di gereja, dia di sorga melayani. Nova paling menolak itu dulu. Enak aja, itu Revo aja. Nih, toh, saya jadi ingat anak sulung itu adalah milik Tuhan. Wah. Jadi mereka sudah saya siapkan secara mental. Tapi kalau kita jual mobilnya, nak, kita nggak punya kendaraan untuk pergi-pergi pelayanan. Saya bilang, sementara waktu itu kalau saya pelayanan, kan Abuna dapat PK uangnya untuk, nanti Abuna beli ini ya per 100 sesuai dengan uang. Apa ini? Batu. Nanti Abuna beli semen itu per 100 sak sesuai dengan uang. Lalu kita tumpuk dulu, kita simpan. Nanti beli batu bata. Ya, mereka siap. Tiba-tiba ada orang telepon dari Jakarta. Kalau nggak salah dia bos bank ya. Dia bilang, Abuna, aku sudah transfer uang di dalam rekeningmu 2 bentuk, 2 kali. Yang pertama untuk menolong Abuna membangun gereja, paling tidak dengan uang ini ada pekerjaan yang terselesaikan. Betul ya saudara? Ya, oke. Lalu uang yang kedua, saya kok tiba-tiba digerakkan untuk biaya sekolah anakmu. Anakmu kan lulus SMA, aku lihat di Facebookmu. Itu loh saudara. Mereka pasti masuk universitas dan pasti Abuna butuh dana karena Abuna lagi bangun gereja. Itu loh kebetulan-kebetulan yang benar-benar by the sign of God itu. Udah gitu saudara, dasar pendeta nih. Ya. Saya telepon, saya rapat dengan anak-anak, ini gimana? Ini keputusan papa. Mereka diam. Kalau saya udah bilang begitu, mereka diam. Saya telepon ibu itu, Bu, bisa enggak jatah untuk anak-anak saya pindahkan ke gereja? Marah. Saya dimarahin. Karena saya ingin segera selesai. Toh kan 1 tahun kan masih bisa nunggu anak-anak ini. Jatah untuk mereka itu, saya pindahkan ke gereja boleh enggak? Jadi kenapa? Karena saya udah bilang mereka akan nganggur setahun. Saya dimarahin. Enggak bisa begitu dong Abuna. Tuhan yang menggerakkan saya tiba-tiba. Bagaimana saya tahu Abuna butuh dana untuk anakmu? Saya tidak tahu. Tapi ketika saya berdoa itu yang terjadi. Abuna tidak boleh mengambil uang itu untuk gereja. Karena jatah gereja sudah saya sediakan. Digituin saudara. Nggak tahu saudara. Betapa hebatnya kebetulan Tuhan ini. Jumlah uang yang dibayarkan serupiah titik koma persis sama dengan biaya pendaftaran dan untuk 1 semester. Saya mau kita bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Itu saudara, itu loh. Kebetulan demi kebetulan yang sampai sekarang kita lihat kok bisa ya. Kok ya sama. Setelah itu juga mandek. Nggak bantu-bantu lagi. Karena semester kedua gereja sudah selesai. Abuna bisa pelayanan lagi. Tanggungan terhadap gereja sudah selesai. Baru bisa mensupport anak-anak kembali. Itu loh. Ketika kita belajar mencari Tuhan dalam problem dan pergumulan kita. Dengarkan saya baik-baik. Jangan mencari jawabanmu pada pendeta. Cari jawabanmu pada Tuhan. Dia akan menjawabmu dengan segala macam cara. Karena Tuhan adalah jawaban. Haleluya. Dodi maju ke depan. Satu hal yang terakhir. Fani kayak disetrap di situ dulu ya. Pengantin Nias itu kayak disetrap begini. Jadi gak bisa ngapa-ngapain dia. Lagi dilatih sama Om Dodi. Untuk bermain musik. Kita sudah punya 2 cadangan nih. Satu Fani dan satu siapa? Jerry. Mana Jerry? Belum hadir ya? Gak hadir hari ini. Izin ya. Ini nanti Natal sudah harus siap. Harus melayani Tuhan. Karena itu kesempatan yang Tuhan beri. Itu kesempatan yang Tuhan beri. Tiba-tiba nanti semua baik dalam hidup ini. Yang terakhir saudara. Ayat 19, 20, 21. Lalu Elohim membuka matanya dan ia melihat sebuah mata air. Kemudian ia pergi mengisi kirbanya dengan air itu. Lalu ia memberi anak itu minum. Menurut Anda, sumber mata air itu ada di sana sebelumnya atau tidak? Tanya, jangan pikir dulu. Ada di sana sebelumnya atau tidak? Ada loh Pak. Tapi dia tidak melihat. Kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya adalah masalah. Aduh, piye, masalah. Anda tidak akan bisa melihat. Makanya di situ digunakan kalimat Tuhan membuka matanya. Jawaban masalah kita tidak jauh-jauh. Tapi seringkali kita tidak bisa melihat itu. Karena mata kita tertutup dengan berbagai problem dan pergumulan. Dan hanya Tuhan yang bisa membuka mata kita. Itulah sebabnya kita cari Tuhan. Dia lihat ada air, dia isi kirbanya. Harapannya timbul kembali. Dia beri minum anaknya itu. Dan akhirnya kita tahu Tuhan tidak membiarkan mereka. Dia juga mendapat janji Tuhan, janji Elohim. Bahwa dia menjadi satu bangsa yang besar. Amin. Dan dalam tradisi Yahudi diberitahukan bahwa Abraham tidak benar-benar melupakan mereka. Sekali setahun Abraham pergi ke kemah Hagar dan melihat anaknya. Dan kembali kemudian ke kemahnya. Kalau Tuhan yang sama bisa melakukan itu kepada Hagar, Dia juga bisa melakukan itu kepada kita. Bisa melakukan itu kepada Anda yang berada di rumah saat ini. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu.